Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Berjumpa lagi dengan Bapak di mata pelajaran matematika yang kali ini akan membahas materi bentuk aljabar. Setelah kemarin kita menyelesaikan materi tentang himpunan, mari kita bersama-sama belajar tentang materi bentuk aljabar. Tetapi sebelum kita belajar, marilah kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu agar materi yang kita bahas nanti bisa diterima dengan baik dan kalian dapat memahaminya. Baik, sebelum masuk ke materi bentuk aljabar, kita harus mengetahui terlebih dahulu kompetensi inti, yaitu KI 3. Yang pertama adalah memahami pengetahuan. Berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tempat mata. KI 4 mencoba mengolah dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau teori. Kemudian kita juga harus tahu terlebih dahulu kompetensi dasar. Yang pertama adalah menjelaskan bentuk aljabar dan melakukan operasi pada bentuk aljabar, penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bentuk aljabar dan operasi pada bentuk aljabar. Jadi nanti kalian harus memahami materi bentuk aljabar. Yang pertama adalah mengenal bentuk aljabar. Yang kedua, kalian harus mampu mengidentifikasi unsur-unsur bentuk aljabar. Kemudian yang ketiga, menyatakan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan bentuk aljabar. Baik, kita akan langsung menuju ke materi. Yang pertama, kita harus tahu terlebih dahulu pengertian bentuk aljabar. Bentuk aljabar adalah suatu bentuk matematika yang dalam penyajiannya memuat huruf-huruf untuk mewakili bilangan yang belum diketahui. Bentuk aljabar terdapat unsur-unsur aljabar meliputi variabel, konstanta, faktor, suku sejenis, dan suku tak sejenis. Kita akan bahas satu persatu. Tapi sebelumnya, ini ada sedikit permasalahan tentang bentuk aljabar. Coba dilihat tulisan berikut. Adi memiliki permen 5 lebih banyak dari permen Edi. Jika banyaknya permen Adi dinyatakan dalam X, maka banyaknya permen Adi adalah X ditambah 5. Lah, bentuk seperti inilah yang disebut dengan bentuk aljabar, karena ada yang belum diketahui nilainya. Istilah dalam aljabar itu ada, yang pertama adalah variabel, yang kedua konstanta, yang ketiga koefisien, yang keempat adalah suku. Dari keempat istilah ini kalian harus pahami satu persatu. Apakah itu yang disebut variabel, konstanta, koefisien, dan suku? Mari kita bahas bersama-sama. Variabel atau kadang disebut juga dengan peubah adalah lambang yang menggantikan suatu bilangan yang belum diketahui nilainya dengan jelas. Nah, dalam contoh soal tadi atau permasalahan tadi adalah X ditambah 5. Dan nilai X itu adalah variabel. Jadi variabel intinya adalah suatu nilai dalam bentuk matematika yang belum diketahui. Kemudian yang kedua adalah koefisien. Koefisien adalah faktor konstanta dari suatu suku pada bentuk aljabar. Kalau tadi contohnya adalah X tambah 5, itu tidak ada koefisiennya, karena sebelum nilai X atau sebelum variabel itu tidak ada angka atau bilangannya. Sedangkan koefisien itu adalah bilangan yang menyertai variabel. Kemudian yang ketiga adalah konstanta. Konstanta adalah sebuah bilangan yang tidak mengandung variabel dan sudah diketahui nilainya dengan jelas. Kalau dalam contoh tadi X ditambah 5, nilai konstantanya itu adalah 5. Jadi sudah jelas ya bahwa konstanta itu bilangan yang tidak terdapat variabel atau bilangan yang nilainya sudah pasti. Kemudian berikutnya adalah suku. Suku adalah konstanta dan variabel pada bentuk aljabar yang dipisahkan oleh operasi jumlah atau selisih.
Jadi dalam materi ini atau dalam bentuk aljabar itu nanti ada suku-suku, ada beberapa pembagian suku yang harus kalian pahami. Ada suku sejenis, ada suku tak sejenis, dan lain-lainnya. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah suku-suku sejenis. Dalam bentuk aljabar, suku-suku sejenis adalah suku yang memiliki variabel dengan masing-masing variabel memiliki pangkat yang sama. Nah, intinya pangkatnya sama ya. Contohnya 2x dan min 3x. 2x dan min 3x ini merupakan suku-suku sejenis karena dilihat x-nya memiliki pangkat yang sama, yaitu 1. Kemudian suku-suku tak sejenis. Suku-suku tak sejenis ini adalah suku yang memiliki variabel dengan masing-masing variabel memiliki pangkat yang tidak sama. Contohnya 2x dan min 3x pangkat 2. Yang pertama itu 2x, x-nya pangkat 1. Sedangkan yang kedua adalah min 3x pangkat 2, pangkatnya adalah 2. Jadi berbeda pangkat, maka disebut suku tak sejenis. Berikutnya adalah suku 1. Suku 1 adalah bentuk aljabar yang tidak dihubungkan oleh operasi jumlah atau selisih. Jadi disebut suku 1 karena di situ memuat hanya satu suku. Misalnya 3x, 2x pangkat 2, min 4xy. Itu merupakan suku 1. Kemudian suku 2. Suku 2 adalah bentuk aljabar yang dihubungkan oleh satu operasi jumlah atau selisih. Contohnya 2x ditambah 3. Nah, suku yang pertama adalah 2x, suku yang kedua adalah 3. Jadi ada dua suku yang disebut adalah suku 2. Kemudian A2 dikurangi 4. A2 itu suku pertama, suku keduanya adalah negatif 4. Kemudian suku 3 adalah bentuk aljabar yang dihubungkan dengan dua operasi jumlah atau selisih. Misalnya 2x pangkat 2 dikurangi x ditambah 1. Ini ada tiga suku. Yang pertama 2x pangkat 2, kemudian negatif x, dan yang ketiga adalah 1. Itu disebut suku 3 karena jumlah sukunya ada 3. Kemudian suku banyak. Dari namanya sudah diketahui ya bahwa sukunya ada banyak. Bentuk aljabar yang mempunyai lebih dari dua suku. Ini disebut suku banyak. Kalian bisa cari contohnya sendiri. Dikembangkan dari tadi suku 1 dan suku 2. Tinggal ditambah suku-suku yang lainnya. Kita masuk ke contoh soal. Tentukan suku, variabel, dan koefisien dari bentuk-bentuk aljabar berikut ini. Dilihat ya soalnya. Yang A 9x, yang B 6x pangkat 2 ditambah 3x, kemudian yang C 7y ditambah 12y kuadrat ditambah 10y pangkat 3. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama 9x. Bentuk aljabar 9x merupakan bentuk aljabar suku 1 karena sukunya ada 1 ya, tidak dipisahkan oleh tanda penjumlahan atau pengurangan. 9 itu merupakan koefisien dan x itu adalah variabel. Kemudian bisa kalian baca sendiri keterangannya yang merupakan variabel, koefisien, dan konstanta. Sekarang kita masuk ke latihan soal. Tentukanlah suku, variabel, dan koefisien dari bentuk-bentuk aljabar berikut. Silakan dicermati ya dan dipahami, kemudian bisa kalian kerjakan dengan menentukan suku, variabel, koefisien, dan konstanta. Seperti itu. Itulah pengantar kita untuk materi bentuk aljabar. Dengan kesimpulannya adalah bahwa dalam bentuk aljabar itu ada 4 yang harus kalian pahami: variabel, konstanta, koefisien, dan suku.
tidak hanya dihafal pengertiannya ya, tapi juga harus dipahami. Nah, demikian pembelajaran kita pada hari ini untuk materi bentuk aljabar. Nanti pada pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang operasi bentuk aljabar. Ada operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian ataupun pangkat. Bapak harap kalian bisa memahami materi ini dan jangan lupa belajar atau bisa mencari sumber atau referensi lain dari buku, dari internet, atau dari sumber-sumber lain yang bisa kalian dapatkan. Sekian dulu untuk pembelajaran kali ini. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.